Di Jakarta, Bang. Hah? Kan penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih, Mas? DKI punya aturan. Saya hari ini sebenarnya ada dua tempat. Yang pertama di Jakarta Timur dan sekarang di Jakarta Barat. Dan bagi saya pribadi, Masjid Hasyim Asy'ari ini bukan sesuatu yang baru dan asing bagi saya, karena saya sudah beberapa kali, bahkan pada saat peresmian masjid ini saya mendampingi beliau. Dan saya masih ingat pada waktu itu Presiden Jokowi. Dan saya bersyukur hari ini bisa dengan para alim ulama, dengan juga anak yatim piatu pembagian itu. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta, Dewan Masjid yang ada di sini, dan juga hadir Pak Kiai Muhyiddin Ishak, beliau Roy Surya PWNU. Menurut saya di dalam menyambut Ramadan ini, apa yang kita lakukan seperti ini membuat kenyamanan, keteduhan, ketenangan bagi semua warga yang ada di Jakarta. Apalagi saya memang betul-betul ingin mewujudkan apa yang saya sampaikan ketika kemarin, hal yang berkaitan dengan kartu Jakarta Pintar udah dibagi 707.622. Mudah-mudahan minggu depan hal yang berkaitan dengan kartu lansia bisa kita bagikan. Bapak menyebutkan soal perbaikan masjid, kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki akan diperbaiki. Apakah ini juga memang akan menjadi fokus perhatian Pemprov? Jadi tadi saya ketika musrenbang sebenarnya Pak Wali Kota Jakarta Barat sudah menyampaikan. Tetapi yang dilakukan perbaikan masih di luar. Ya, ini ada Pak Walinya nih. Kebetulan taman, kemudian tempat parkir dan sebagainya. Nah, tadi juga ada keluhan di dalamnya yang memang perlu diperbaiki, nanti kami akan berikan prioritas untuk diperbaiki. Jumlah anak yatimnya Pak Kiai yang tadi ada 1.000 orang. Ya. 1.500. 1.500. Ya. Ya, secara khusus saya tidak akan melakukan operasi justisi yang pernah dilakukan oleh Pemda Jakarta dulu. Saya lebih pendekatannya secara manusiawi. Jadi semua pendatang yang ingin tinggal di Jakarta, dia harus ber-KTP dan mau secara administrasi nanti bekerja sama dengan Dukcapil untuk menjadi warga Jakarta. Silakan kemudian mencari nafkah pekerjaan di Jakarta, karena Jakarta bagi saya terbuka bagi siapapun. Sehingga tidak ada cara-cara yang menurut saya ya tidak manusiawi seperti yang dulu. Kita buka lebar, monggo, tetapi persaingan di Jakarta juga tidak mudah. Sehingga dengan demikian kalau memang belum siap, yang pertama ya diurus. Kalau belum siap ya dipersiapkan terlebih dahulu. Dan di Jakarta kan seperti yang saya sampaikan akan ada balai latihan kerja, ada tempat-tempat untuk melakukan latihan. Termasuk kemudian balai rakyat akan segera kita fungsikan. Jadi minggu depan, mudah-mudahan hari Selasa seperti saya komunikasi dengan Kepala Dinas Sosial sudah bisa diluncurkan hal yang berkaitan dengan kartu lansia. Apakah ada imbauan bagi rumah-rumah yang ditinggalkan saat lebaran nanti? Apalagi Mas Kang saat kampanye menjanjikan adanya CCTV di pemukiman warga. Jadi untuk CCTV kan ini baru 32 hari. Tapi kami sudah melihat sebenarnya untuk CCTV itu jauh lebih mudah dibandingkan hal yang berkaitan dengan KJP. Kenapa lebih mudah? Karena ternyata vendor CCTV di Jakarta itu banyak banget. Dan mereka sudah siap untuk memasang sejumlah setiap RT RW di Jakarta itu mereka siap dengan sistemnya. Tetapi saya minta kepada dinas yang terkait untuk dikaji mendalam supaya ketika kita memutuskan secara terbuka, maka yang menjadi pemenang itu memang betul-betul bisa memenuhi harapan kita. Terutama hal berkaitan dengan menyediakan rasa aman masyarakat, memproteksi kalau terjadi bullying, kekerasan. Kemudian ya mohon maaf, semua masyarakat kan akhirnya terpantau. Kalau ada narkoba dan sebagainya juga akan ketahuan. Nah, dalam waktu dekat setelah Lebaran saya akan konsentrasi di dua hal. Menyelesaikan urusan CCTV, membuka taman-taman yang sekarang sudah dipersiapkan. Sehingga mudah-mudahan 5 taman 24 jam, 5 taman sampai dengan jam 10 malam. Ya bagi siapapun yang meninggalkan rumah tentunya disampaikan juga ke warga tetangga dan sekitarnya. Karena kan sekarang sistem siskamling kita itu kan sangat baik.
Dan juga yang tidak kalah penting, jangan kemudian tidak dikunci. Kalau memang ada hal-hal yang berharga, lebih baik yang barang berharganya jangan ditaruh di rumah. Tetapi pemerintah Jakarta dalam hal ini kami akan melakukan patroli pengawasan supaya memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat yang mudik lebaran. Hey guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta belum Hah? kan penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Ya, secara khusus saya tidak akan melakukan operasi justisi yang pernah dilakukan oleh Pemda Jakarta dulu. Saya lebih pendekatannya secara manusiawi. Jadi semua pendatang yang ingin tinggal di Jakarta dia harus ber-KTP dan mau secara administrasi nanti bekerja sama dengan Dukcapil untuk menjadi warga Jakarta. Silakan kemudian mencari nafkah pekerjaan di Jakarta karena Jakarta bagi saya terbuka bagi siapapun. Sehingga tidak ada cara-cara yang menurut saya ya tidak manusiawi seperti yang dulu. Kita buka lebar, monggo, tetapi persaingan di Jakarta juga tidak mudah. Sehingga dengan demikian kalau memang belum siap, yang pertama ya diurus. Kalau belum siap ya dipersiapkan terlebih dahulu. Dan di Jakarta kan seperti yang saya sampaikan akan ada balai latihan kerja, ada tempat-tempat untuk melakukan latihan. Termasuk kemudian balai rakyat akan segera kita fungsikan. Jadi minggu depan, mudah-mudahan hari Selasa seperti saya komunikasi dengan Kepala Dinas Sosial sudah bisa diluncurkan hal yang berkaitan dengan kartu lansia. Apakah ada imbauan bagi rumah-rumah yang ditinggalkan saat lebaran nanti? Apalagi Mas Kang saat kampanye menjanjikan adanya CCTV di pemukiman warga. Jadi untuk CCTV kan ini baru 32 hari. Tapi kami sudah melihat sebenarnya untuk CCTV itu jauh lebih mudah dibandingkan hal yang berkaitan dengan KJP. Kenapa lebih mudah? Karena ternyata vendor CCTV di Jakarta itu banyak banget. Dan mereka sudah siap untuk memasang sejumlah setiap RT RW di Jakarta itu mereka siap dengan sistemnya. Tetapi saya minta kepada dinas yang terkait untuk dikaji mendalam supaya ketika kita memutuskan secara terbuka maka yang menjadi pemenang itu memang betul-betul bisa memenuhi harapan kita. Terutama hal berkaitan dengan menyediakan rasa aman masyarakat, memproteksi kalau terjadi bullying, kekerasan. Kemudian ya mohon maaf, semua masyarakat kan akhirnya terpantau. Kalau ada narkoba dan sebagainya juga akan ketahuan. Nah, dalam waktu dekat setelah Lebaran saya akan konsentrasi di dua hal. Menyelesaikan urusan CCTV, membuka taman-taman yang sekarang sudah dipersiapkan. Sehingga mudah-mudahan 5 taman 24 jam, 5 taman sampai dengan jam 10 malam. Ya bagi siapapun yang meninggalkan rumah tentunya disampaikan juga ke warga tetangga dan sekitarnya. Karena kan sekarang sistem siskamling kita itu kan sangat baik. Dan juga yang tidak kalah penting, jangan kemudian tidak dikunci. Kalau memang ada hal-hal yang berharga, lebih baik yang barang berharganya jangan ditaruh di rumah. Tetapi pemerintah Jakarta dalam hal ini kami akan melakukan patroli pengawasan supaya memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat yang mudik lebaran. Hey guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta belum Hah? kan penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Terima kasih Mas.